Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Widek Dong Tien, Rahayu, Salam Nusantara. Pemirsa Cokro TV, kita patut bangga melihat seorang wali kota yang masih muda seperti Mas Gibran, tapi memiliki ketegasan yang luar biasa. Mas Gibran langsung mencopot spanduk yang berisi penolakan warga yang diatasnamakan warga Banyuanyar di Solo terhadap sebuah gereja GKJ, Gereja Kristen Jawa Nusukan di Solo. Lokasi penolakan itu hanya 1,7 km dari rumah Mas Gibran katanya, saya baca di berita. Ini kok kadrun berani-beraninya melakukan tindakan intoleransi di Solo. Apalagi di dekat rumahnya Mas Gibran. Rupanya mereka ingin bermain-main. Atau mereka ingin ngetes. Ini Mas Gibran ini berani nggak terhadap mereka. Mereka ingin ngetes. Ini mau masuk tahun politik. Kira-kira Mas Gibran merasa dilematis tidak dihadapkan dengan penolakan gereja. Dan Mas Gibran menjawab dengan tunai. Langsung dicopot itu spanduk. Spanduk yang mengatasnamakan warga Banyuanyar yang menolak Gereja Kristen Jawa Nusukan di Solo. Dan kemudian Mas Gibran menyatakan, menegaskan bahwa semua agama, pemeluk agama dilindungi dan dijamin untuk beribadah. Sikap tegas itu merupakan sikap yang patut kita dukung dan kita puji. Selama ini mungkin banyak yang meragukan Mas Gibran, yang menyaksikan Mas Gibran sebagai pemimpin yang cemerlang. Karena ya dianggap hanya modal anaknya presiden, anaknya Pak Jokowi, masih muda, tidak punya pengalaman. Tapi ternyata Mas Gibran memberikan bukti, memberikan gebrakan yang mampu menuai simpati, menuai dukungan dari masyarakat. Tidak hanya di Solo, tapi dari seluruh Indonesia. Ya, hal yang wajar, Mas Gibran dikenal sebagai anak presiden, anak Pak Jokowi. Ya, kemudian terpilih sebagai wali kota Solo, tapi itu melalui proses pemilu yang jujur, yang terbuka. Namun dengan tindakan-tindakan Mas Gibran yang luar biasa, memajukan Solo, menjamin keamanan, kenyamanan, kerukunan umat beragama, maka itu tidak bisa hal yang diwariskan. Tapi itu melalui proses yang harus dilakukan oleh seorang wali kota Solo bernama Gibran. Dan karena itu Mas Gibran mendapatkan modal sosial yang baru, dukungan yang baru dari masyarakat karena melihat kinerja, tindakan dan kebijakan Mas Gibran bukan hanya sebagai putra seorang presiden. Dan juga kalau kita membaca berita kronologi bahwa GKJ Nusukan itu sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 1980-an. Memang ada beberapa item dari perizinannya yang katanya belum lengkap. Tetapi kita semua sudah tahu bahwa peraturan bersama menteri yang berisi soal izin pendirian rumah ibadah itu bisa disiasati, bisa dicari celah oleh kelompok-kelompok kadrun, oleh kelompok-kelompok intoleran untuk melarang pendirian sebuah rumah ibadah. Misalnya ada syarat 90 jemaat tanda tangan yang akan menggunakan rumah ibadah itu sudah selesai. Karena memang ada jemaatnya. Tapi ada syarat 60 warga di sekitar rumah ibadah itu harus memberikan persetujuan. Nah di sini ada warga yang diteror oleh kelompok kadrun, mereka terpaksa tidak memberikan
surat persetujuan. Jadi bukan tidak mau ngasih izin, tapi memang izinnya dipersulit. Belum lagi bicara soal rekomendasi dari camat, kemudian juga rekomendasi dari FKUB, semua dipersulit. Ini adalah fakta di lapangan. Bahwa rumah ibadah misalnya gereja yang ada di mayoritas Muslim itu tidak dibangun atau dipersulit. Bukan karena mereka tidak mau minta izin, tapi izinnya dipersulit. Bahkan izinnya sengaja memang ditolak. Seperti kasus di Cilegon misalnya. Jadi ini masalah bersama. Jadi rumah ibadah itu bukan tidak ada izin. Pengurusnya bukan tidak mau ngurus izin. Tapi faktanya izin mereka dipersulit. Bahkan ditolak dan dihalang-halangi. Dengan dalih peraturan bersama menteri itu. Ada warga yang diteror. Yang sekelilingnya sehingga tidak mau tanda tangan untuk memberikan persetujuan. Ada RT, kasus di Lampung misalnya. Atau FKUB yang tidak mau mengeluarkan rekomendasi seperti kasus yang ada di Cilegon. Ini yang terjadi. Maka dari itu, seharusnya rumah-rumah ibadah kalau kita membaca peraturan menteri bersama itu sebenarnya ya. Sebelum diterbitkan peraturan itu, tahun 2006 sebenarnya rumah-rumah ibadah yang sudah berdiri itu harus segera langsung mendapatkan izin. Bukan lagi mengurus proses dari awal. Nah kemudian kalau tidak ada izin, pemerintah daerah wajib memberikan izin. Dan tempat ibadah selama 2 tahun. Ini kalau kita bicara secara katakanlah konsisten dari peraturan bersama menteri itu. Kemudian juga yang patut juga harus diperhatikan bahwa ibadah tidak memerlukan izin. Ada orang Kristen mau kebaktian hari Minggu dimanapun dia punya hak untuk kebaktian, untuk beribadah. Orang Islam mau sholat Jumat dimanapun dia berhak dan dijamin untuk ibadah. Tidak boleh dilarang. Mau di rumah dia sendiri, mau di rumah temannya, mau di tempat serbaguna yang disewakan, itu harus dilindungi, harus dijamin. Dan tidak ada izin untuk ibadah. Nah kalau memang mendirikan rumah ibadah, ya memang ada izin untuk mendirikan bangunan. Tapi ibadah itu sendiri, sekali lagi, tidak perlu izin. Maka dari itu, sekelompok atau orang yang melarang, yang menghalangi, yang menghentikan umat beribadah merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, terhadap konstitusi kita. Karena beribadah tidak perlu izin. Sekali lagi, beribadah tidak perlu izin dari manusia, dari pemerintah. Karena ibadah adalah hubungan manusia, adalah hubungan hamba dengan Tuhannya yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.